Salam Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Pariani, CGP Angkatan 7 SMP Negeri 10 Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Adapun aksi nyata modul 1.4 yang akan saya laksanakan yaitu yang pertama, keyakinan kelas. Yang kedua, mengadakan pengimbasan budaya positif kepada guru-guru di SMP Negeri 10 Denpasar. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah peraturan merupakan sesuatu yang harus kita patuhi. Di masing-masing sekolah memiliki peraturan yang harus dijalankan oleh warga sekolah. Peraturan yang diterapkan bertujuan untuk mendisiplinkan seluruh warga sekolah. Namun, sebagian besar biasanya mematuhi peraturan karena adanya keterpaksaan, seperti tidak ingin dihukum atau ditegur. Dalam keadaan seperti ini, jiwa disiplin yang tumbuh tidak berasal dari diri sendiri, melainkan dorongan dari luar. Hal inilah yang mendorong perlunya kita menemukan budaya positif agar jiwa disiplin yang ada pada diri kita bukan lagi karena keterpaksaan, melainkan memang karena keinginan sendiri untuk menjadi lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang kita jalankan. Tujuan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif adalah menemukan budaya positif di lingkungan sekolah dengan membuat nilai-nilai keyakinan yang disepakati bersama. Langkah-langkah aksi nyata yang saya laksanakan yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan pengimbasan tentang budaya positif. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk mengadakan pengimbasan budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dengan wali kelas dalam pembuatan keyakinan kelas. Berikut ini adalah kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Pada sana, pangan jali umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, hari ini pelajaran layanan BK ya. Nah, hari ini sebelum mulai kegiatan seperti biasa Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Orang. Banyak yang di-scan ya? Yang di-scan 1, 2, 3. Oh, yang ini juga bagus. Sekarang 18. Nihil, ada penambahan siswa? Ada. Berapa orang? 1. Siapa? Duduk sendiri? Ganjil berarti jumlahnya? Iya. Ya, tidak apa-apa ya, duduk sendiri ya. Tidak ada takut. Nah, oke ya. Jangan takut ya. Nah, sebelumnya Ibu mau ngajak anak-anak berhitung dulu. Yang tidak konsentrasi nanti ada kegiatan tambahan di depan. Hitung 1 sampai 5 dari depan. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Gak ada yang salah? Oke, berarti sudah konsentrasi ya. Tepuk tangan untuk Nah, hari ini Ibu akan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Kalian tahu keyakinan kelas berapa? Yaitu kesepakatan yang dibuat antara kalian ini yang di dalam kelas ini untuk yang berfungsi untuk menjaga suasana kelas anak-anak agar aman dan nyaman.
nyaman. Keyakinan kelas itu berisi kesepakatan apa-apa saja yang tidak boleh dilanggar, yang harus dilakukan, dan nanti apabila ada yang melanggar akan kena sanksi atau konsekuensi sesuai dengan tingkat yang dilanggar. Ya, anak-anak kan tahu seberapa tingkatannya. Kira-kira kalau yang misalnya memukul teman itu atau mengejek teman itu kan lumayan itu. Kalau mengejek kan itu termasuk membuli. Itu secara tidak langsung bisa menyebabkan sakit hati, itu lebih parah dari luka luar. Ya, itu juga tingkatannya parah. Terus kalau memukul itu juga kan parah ya. Jadi harus kena konsekuensi. Konsekuensi pun harus disepakati oleh sekelas ya, satu kelas ya. Oke, untuk hari ini Ibu akan bergrup saja ya. Satu grup itu membuat kesepakatannya berempat ini aja biar kalian baca ya. Bergrup itu ketiga aja. Oke, bisa ya. Nanti kalian sepakati berempat. Kira-kira apa saja yang harus dilakukan di kelas ini biar teman-teman saya merasa nyaman dan saya pun nyaman. Itu ya. Misalnya mengembalikan buku itu harus pada tempatnya, berarti harus bertanggung jawab dalam pengembalian buku, gitu ya. Harus saling menghargai teman biar tidak ada yang dibully atau dipukul, gitu ya. Kalau ada teman yang berpendapat harus didengarkan, itu contoh-contohnya ya. Jadi sepakatkan apa kira-kira yang di kelas ini biar anak-anak merasa aman dan nyaman. Apa yang harus kalian lakukan? Paham? Positif. Saya jangan lari di koridor. Berjalan dengan hati-hati. Jadi tidak ada kata jangan kan? Jangan berlari di koridor, berjalanlah hati-hati. Itu jadi bisa.
Setuju. Mengerjakan atau melakukan piket sesuai jadwal dan tepat waktu. Ini menghormati sesama teman, menghormati dan menghargai sesama teman. Setuju ya? Sudah membuat keyakinan gelas, nanti awal Februari silakan ditempel ya, dibuat dengan rapi, ditempel di kelas anak-anak. Selanjutnya kita akan mulai melaksanakan keyakinan gelas mulai detik ini. Setuju ya? Ya. Oke, karena sudah waktu, hari ini kita akhiri dengan parame santi. Pada sana Parama Santi. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Pariani. Saya CGP Angkatan 7 Unit Kerja SMP Negeri 10 Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif ke rekan guru di SMP Negeri 10 Denpasar. Selamat menyaksikan. Iya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Hari ini saya, Ninyoman Pariani, akan mengajarkan pengimbasan modul 1.4 tentang disiplin positif. Ini adalah salah satu kegiatan yang akan dijadikan aksi nyata untuk modul 1.4. Silakan. Iya. Adapun agenda hari ini yaitu yang pertama pembukaan, selanjutnya ada materi, selanjutnya penutup. Pada pembukaan ini alangkah baiknya untuk kelancaran kegiatan kita melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, adapun tujuan kegiatan kita hari ini yaitu guru dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dari modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan guru lain. Nah, itu tujuannya dan kesepakatan belajar. Nah, di sini ada kesepakatan. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi teman-teman nanti silakan yang ingin berpendapat, silakan menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan kita saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Selanjutnya, yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Jadi Bapak Ibu jangan cemberut-cemberut ya. Saya harapkan nanti semua happy ya setelah mengikuti kegiatan saya hari ini. Nah, yang ketujuh, kita tepat waktu. Oke. Nah, ini ada satu ice breaking.
Nah, sebelum saya mulai tentang disiplin positif ini, ada pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama, ini setuju apa tidak Ibu, Bapak Ibu ya? Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira siapa? Siapa yang bisa mau berpendapat? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Kalau setuju kenapa? Siapa yang bisa berpendapat? Kalau setuju? Siapa tadi setuju? Ya, Ibu Pur. Tetapi tidak 100% setuju sih. Tapi kalau setujunya itu adalah untuk memberikan efek jerah atau membuat anak-anak itu tidak mengulangi lagi. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Ibu Pur ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Ya, yang kedua itu tadi kita gini aja ya, itu pendapat kita setuju atau tidak itu balik ke pribadi sendiri masing-masing ya. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Pak Widana setuju. Kenapa? Kenapa? Dengan memberikan hukuman kita kan mendidik ya, artinya kalau siswa itu melanggar, kita berikan istilah hukum untuk membersihkan misalnya halaman sekolah, biar anak dia tuh merasakan gitu, menjaga kebersihan itu, dia merasakan inilah kita menjaga kebersihan, dengan kebersihan kan meningkatkan kesehatan. Iya, terima kasih ya. Itu tadi dari Pak Widana. Ya, lagi satu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Kenapa? Kenapa bisa setuju? Apakah setiap kita memberikan penghargaan itu bisa menumbuhkan motivasi anak? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Kenapa? Budayu? Terima kasih atas waktunya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau kita memberi penghargaan itu artinya menghargai apa yang dia lakukan sehingga kedepannya dia lebih mungkin berusaha yang lebih keras lagi untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu Dayu. Dan menurut Bu Dayu ini penghargaannya bisa berbentuk apa? Pujian. Piagam. Ya. Oke, nilai. Ya. Oke, terima kasih ya. Lanjut. Nah, itu tadi pertanyaan otomatis. Kita masuk ke topiknya ya. Ini akan terjawab tadi ada yang setuju atau tidak dan ada yang setuju gitu ya. Topik dari kegiatan ini yaitu yang pertama kita akan membicarakan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol ini ya. Dan yang keenam tentang segitiga restitusi. Nah, itu yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, di sini disiplin, ya ini tentang pengertian disiplin untuk Bapak Ibu pasti sudah memahami. Jadi intinya disiplin itu suatu peraturan yang harus kita taati ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Nah, itu di secara umum ini ya, itu adalah disiplin. Lanjut. Nah, disiplin ini dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa?
Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Nah, ini yang merupakan tujuan mulia. Kenapa nilai-nilai kebajikan ini dikaitkan dengan disiplin? Selalu ya, disiplin itu dikaitkan dengan peraturan yang bisa menyebabkan tekanan bagi siapa saja. Jadi, kenapa dikaitkan? Karena nilai-nilai kebajikan ini di disiplin dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ini dikaitkan karena seseorang jika mengaitkan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan akan tumbuh motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari diri sendiri, ya, sehingga nanti akan menggerakkan orang itu untuk melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi kalau sudah dari dalam diri anak-anak itu menjalankan disiplin, jadi mereka tidak akan ada perasaan terpaksa. Makanya disiplin itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini disiplin yang dilandasi oleh motivasi intrinsik akan menemukan buah yang kuat dan pribadi yang tangguh. Sehingga sedangkan disiplin yang tidak dilandasi oleh dorongan dari diri sendiri akan menimbulkan stressing pada anak terutamanya, karena akan menekan psikisnya. Ini juga akan mempengaruhi keinginan belajar siswa. Ya. Lanjut. Nah, ini yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Apakah ini? Nah, menurut Dian Gosen ada 3 alasan motivasi. Orang-orang melakukan motivasi, orang-orang melakukan perilaku motivasi itu karena alasan apa? Ini ada. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, apa yang akan terjadi apabila seseorang tidak melaksanakan peraturannya itu? Jadi ada konsekuensi. Ini berarti dia termasuk dalam motivasi eksternal. Itu karena dorongan dari luar. Jadi keterpaksaan ini ya. Mereka mentaati disiplin ini karena terpaksa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini penghargaan ya, termasuk tadi ya. Yang melaksanakan disiplin itu hanya untuk mendapatkan penghargaan, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, sedangkan ini yang paling diharapkan ya, kita juga sebagai guru dan anak-anak sebagai murid nanti diharapkan melaksanakan disiplin itu karena untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya disiplin. Itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Inilah yang diharapkan tertanam di diri kita masing-masing. Jadi tidak akan ada keterpaksaan menjalankan peraturan yang ada di sekolah kita. Lanjut. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman ya. Artinya meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah meminta dan membujuk, itu ada hukuman dan penghargaan. Jadi itu termasuk dorongan eksternal. Bisa dilanjut? Nah, apa dampaknya apabila kita selalu memberikan hukuman atau penghargaan? Yaitu ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan itu bisa menghukum juga, karena dia otomatis kalau kita terus beri penghargaan, dia akan ketergantungan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Jadi akan ada persaingan antara satu dengan yang lainnya. Terus penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Kalau tidak ada penghargaan, dia tidak akan melaksanakan apapun. Penghargaan itu yang terakhir mengurangi motivasi intrinsik. Jadi hanya ada motivasi eksternal. Kalau ada penghargaan itu termasuk dorongan dari luar, lalu melaksanakan kegiatan.
Lanjut. Hukuman ini nanti akan saya kasih link, kirimkan link Google Formnya ya. Nanti. Oke. Saya kirimkan di WA group. Ya. Oke, gitu ya. Ini kurang lebih sudah selesai semuanya ya. Oke, nah tadi ada pertanyaan. Hukuman PS konsekuensi. Ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini dalam termasuk hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena tidak ada hubungannya, jadi itu termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi karena dia sudah melakukan kesalahan, jadi harus melaksanakan apa yang harus dilaksanakan ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini ada kaitannya, jadi termasuk dalam konsekuensi ya. Oke, ini tentang hukuman dan konsekuensi ya. Sekarang kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi inilah yang disarankan kepada guru-guru untuk diberikan ke anak. Kita tidak semata-mata hanya menghukum, tapi kita juga harus memperbaiki kesalahan mereka dan sehingga mereka menyadari apa yang harus mereka laksanakan atau yang harus dilakukan setelah melaksanakan kesalahan itu, apa yang harus diperbaiki. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu mengapa tidak peraturan saja? Kenapa keyakinan kelas? Balik lagi. Tadi peraturan, disiplin. Kalau sudah dilihat disiplin itu di benak kita sudah peraturan, pasti kita ingin apa itu istilahnya? Melanggar. Ya, peraturan untuk dilanggar gitu, pasti gitu di benaknya. Ada aja keinginan untuk melanggar. Tapi jika kita ubah peraturan itu menjadi suatu keyakinan, maka seperti tadi dorongan intrinsik itu, motivasi intrinsik itu akan tertanam di diri kita ya. Keyakinan kelas itu akan mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan sehingga lebih menggerakkan kita untuk melaksanakan kegiatan disiplin. Oke. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Apa sih perbedaannya? Peraturan ini cenderung menekan ya, seperti ini. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu sepertinya kesannya memerintah. Jadi kalau kita ganti keyakinan kelas, bahasanya berubah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan. Bisa diganti dengan kami selalu bertanggung jawab. Jadi siswa itu akan lebih tersentuh hatinya, tidak merasa diperintah oleh gurunya ya. Nah, yang kedua, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Nah, kita ganti menghargai orang lain atau menghormati orang lain. Begitu selanjutnya ya, sampai seperti contoh jangan berlari di kelas atau koridor. Mari atau ayo jaga keselamatan dan keamanan kita. Itu bisa dirubah ke bahasanya ya. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu adalah belong. Belong itu kasih sayang, ya. Kasih sayang, power, penguasaan, fun, kesenangan, freedom, kebebasan, spiritual, bertahan hidup.
Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh masing-masing diri sendiri. Jika salah satu dari kelima kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka akan ada kekurangan, ya, akan menimbulkan efek yang tidak baik pada diri anak. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Ini ke guru, ya. 5 posisi kontrol. Selama ini kita mengenal 5 posisi kontrol guru, yaitu ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita akan menonton video sebentar. Nanti teman-teman bisa menganalisis diri sendiri, kira-kira saya ini di posisi yang mana. Silakan video. Apakah sebagai penghukum, apakah teman? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Dari kelima posisi tadi, posisi yang terbaik adalah yang mana? Oke, yang terakhir tentunya ya, yang manajer. Posisi manajer ini diharapkan tertanam di masing-masing diri guru-guru hebat sekalian ya. Nah, selanjutnya ini udah tadi langsung ya dibahas dampak-dampaknya. Lanjut. Nah, tadi posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer ini kita harus melaksanakan langkah-langkah restitusi. Nah, langkah-langkah restitusi ini adalah ada 3 langkah yang dikenal dengan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama
dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri,
semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Langkah-langkah restitusi ini adalah ada 3 langkah yang dikenal dengan segitiga restitusi. Nah, lanjut. Langkah yang pertama yaitu pada saat kita menerapkan posisi manajer, langkah restitusi yang kita awali adalah dengan yang pertama menstabilkan identitas. Di sini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi memiliki pikiran yang positif. Misalnya, guru bisa berkata, berbuat salah itu memang manusiawi. Tidak ada yang tidak pernah membuat salah. Itu adalah salah satu contoh untuk menstabilkan identitas pada anak, sehingga anak tidak merasa gagal pada dirinya karena sudah melakukan kesalahan. Lanjut. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakannya, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Tadi kita sudah membahas 5 kebutuhan dasar. Kalau anak melakukan kesalahan, pasti salah satu 5 kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi dengan baik. Itu yang menyebabkan anak-anak melakukan kesalahan. Jadi kita usahakan, kita mendorong anak-anak untuk bagaimana caranya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut. Adapun validasi tindakan yang salah ini, guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang baik buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu bisa kata-kata yang disampaikan ke siswa. Lanjut. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini guru bisa bertanya, apa nilai keyakinan yang kamu percaya? Apa nilai keyakinan yang kamu langgar? Itu bisa dipertanyakan ke siswa. Lanjut. Nah, tujuan menanyakan keyakinannya yaitu anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari keyakinan manusia untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Oke, lanjut. Nah, terakhir kesimpulan. Jadi disiplin positif ini adalah menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, mengajak murid-murid untuk membentuk keyakinan kelas sebagai landasan mereka berperilaku. Nah, demikian tadi kegiatan pembebasan aksi nyata modul 1.4. Yang terakhir, saya akan men-share link Google Form tentang refleksi yang berkaitan dengan hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya, perasaan saya setelah mengikuti modul ini, dan saya akan menjadi guru yang seperti apa. Saya akan share di link Google Form.
Oke, sudah semua? Sudah ya? Oke, setelah refleksi, akhirnya sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan pengibasan modul 1.4, mari kita bertepuk tangan semua. Terima kasih teman-teman, Bapak Guru hebat. Om Swastiastu, nama saya Igede Widana, Guru Bimbingan Konseling, kelas yang saya ampu adalah kelas 9. Dengan mendapatkan pembiasan tentang materi cara menangani siswa istilah sistem manajer, saya selaku guru BK mendapatkan pengalaman bagaimana mengatasi anak-anak yang bermasalah di sekolah. Dengan sistem teknik pembiasan manajer, saya bisa bagaimana kepada siswa seolah-olah saya sebagai temannya. Dengan demikian, siswa akan mampu dan mau dia apa yang saya berikan, dan saya berikan tentang bimbingan, sehingga siswa itu akan menjadi anak yang disiplin, atau dia akan menjadi anak yang baik dan mampu menyelesaikan diri di sekolah, dan dia lebih semangat untuk belajar. Dengan pembiasan tersebut, saya selaku guru mendapatkan pengalaman bagaimana seorang guru harus dia dekat dengan siswa, bagaimana dengan pendekatan siswa itu menjadi nyaman, sehingga apa yang saya berikan, yang saya bimbing, dia akan menerima dengan sendirinya tanpa dipaksa. Itulah pembiasan manajer yang saya dapatkan, sehingga siswa menjadi siswa yang mandiri. Tidak dia seolah-olah apa yang saya berikan dia seolah terpaksa, sehingga akan siswa itu menjadi siswa yang berprestasi, bahkan dia bisa bersosialisasi kepada teman-temannya di kelas atau di sekolah. Terima kasih, itu yang saya bisa sampaikan. Om Santi 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 Om. Demikian aksi nyata modul 1.4 yang telah saya laksanakan. Terima kasih, salam guru penggerak.